Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel Anak Mak. Jadi teman-teman, video ini aku buat khusus untuk teman-teman yang masih sering bertanya tentang kondisi pondok dan lahan yang aku tempatin, atau kondisi kebun yang aku tempati sekarang, teman-teman. Mulai dari berapa luas kebunku, terus berapa biaya pembuatan pondok, total seluruh biaya pembuatan pondok, terus kenapa nggak nginep di sini, kenapa nggak tinggal di sini, dan kenapa belum buat buat sumur, buat WC, pokoknya semua pertanyaan teman-teman yang sering muncul itu bakal aku jelasin di video kali ini. Nah teman-teman, maka dari itu simak terus video dariku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Lanjut review pondok. Oke teman-teman, jadi ini adalah Pondok Kebun Harapan. Ya, ini tuh pondok villa, pondok kebun mini lah teman-teman. Jadi pondok ini tuh berdiri di atas lahan kapling. Nah, untuk teman-teman yang bertanya, apa itu lahan kapling? Jadi teman-teman, lahan kapling itu adalah sebuah lahan yang lumayan besar. Terus dia itu dijual dengan cara digaris-garisin lah kayak gitu. Jadi dipetak-petakin kayak gitu. Dan itu tuh dijual tergantung dari lebarnya, dan juga untuk harganya itu juga tergantung lebar dan lokasi biasanya teman-teman. Nah, lahan kapling itu tuh biasanya dibuat kebanyakan lahan yang dibuat lahan kapling itu adalah lahan-lahan hutan ya, tanah adat lah, atau hutan-hutan yang bukan hutan lindung. Jadi dia itu atau perkebunan yang emang itu tuh nggak kerawat, atau lahan tidur. Jadi dia itu dibikin, dibersihin, dipetak-petakin, digusur, diratain, dijadiin tanah, dan digaris-garisin, dijual dengan ukuran-ukuran tertentu teman-teman. Dan di sini tuh ini tuh bekas perkebunan karet. Jadi kebun yang karet kayak gitu, itu tuh bukan nggak diurus, itu diurus, tapi memang dia itu hanya dimanfaatkan untuk getah karetnya aja teman-teman. Jadi dia ya kelihatan kayak hutan lah kayak gitu. Tapi sebenarnya ini tuh bukan hutan rimba. Ini hutan, jenis hutan juga, tapi dia bukan hutan rimba. Lebih ke perkebunan yang khusus untuk satu manfaat lah, kayak pohon karet dan pohon durian, juga pohon-pohon tahunan lain teman-teman. Makanya dia kelihatan serut kayak gitu. Nah, ini tuh lahan kapling ini tuh biasanya dibikin untuk dijual untuk pembuatan perumahan atau kredit, orang yang mau kredit, mau nabung atau investasi kayak gitu. Biasanya orang itu tuh mengambil lahan kapling karena harga lahan itu biasanya semakin tahun tuh semakin lama semakin mahal lah kayak gitu. Nah, ini pondok aku ini tuh berdiri di atas lahan kapling dengan ukuran 23 kali 16 meter. Jadi aku jelasin sedikit teman-teman. Nah, untuk ukuran lahan aku ini sendiri, dari bagian patok pagar itu panjang sampai ke patok pagar itu ukurannya 23 meter, dan di sebelahnya juga 23 meter. Jadi dengan panjang 23 meter. Tetapi lahan ini tuh agak sedikit melenceng. Nah, dia panjang 23 meter, tapi dia lebarnya itu dari sini ke bagian itu 16 meter. Tapi lebar yang bagian sana, dia itu dari sana ke ujung sana itu 10 meter. Jadi dia agak miring kayak gitu teman-teman. Nah, jadi ini tuh kenapa dibikin pondok? Tujuan awalnya itu kami tuh mau bikin rumah, tapi dananya belum ada. Dan juga di sini kalau mau dibikin rumah agak ngeri teman-teman. Ngerinya itu mungkin untuk orang umum ya, orang lain nggak ngeri lah. Tapi kalau untuk kami itu agak ngeri. Ngerinya tuh kenapa? Karena di bagian sebelah itu tuh begini. Ini tuh hutan, perkebunan kayak gini, dan ini tuh masuk ke wilayah lahan kapling. Jadi dari sini ke ujung sana itu masih lahan kapling bagian sini. Tapi sebelahnya itu kebun milik warga. Jadi di sini tuh kayak gini kondisinya teman-teman tuh. Aku tuh di pinggir tebing, dan ini tuh jurang. Tapi dia tuh jurang yang nggak terlalu dalam lah. Jadi biasanya lahan kapling itu tuh pada umumnya dijual dengan ukuran yang bervariasi. Tapi kebanyakan itu ukurannya itu dengan panjang 20 meter dan lebarnya itu 10 meter. Jadi 10 kali 20 itu umumnya teman-teman. Cuman di sini lahan kami itu agak sedikit berbeda. Ya mungkin karena dia di pinggiran tebing, atau mungkin dia miring tanahnya, nggak tahu juga. Yang jelas ini tuh harganya agak sedikit beda. Ukurannya agak sedikit beda. Nah, lahan ini tuh kami beli dengan harga 20 juta waktu itu. Tapi sekarang ya agak sedikit naik. Ya itu tadi teman-teman, tanah itu tuh semakin lama semakin mahal. Jadi kalau mau investasi
belinya tanah kapling. Nah, kalau misalnya kita mau beli tanah cash, itu biasanya orang ngambilnya ke tanah perkebunan karena dia itu lebih murah daripada lahan kapling, tapi dia harus cash. Sedangkan lahan kapling sendiri itu biasanya bisa dibeli dengan cara dicicil, kayak 3 kali pembayaran atau 5 kali pembayaran, itu tergantung dari CP-nya masing-masing. Nah, untuk lahan ini tuh dipegang dengan dengan nama CP Maju Mandiri Sanjaya. Alamat pondok ini sendiri itu terletak di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, di Lubuk Linggau Barat atau Lubuk Linggau Utara ya. Pokoknya di sini tuh nama jalannya Belalau 1, dan ini tuh masih ya sepi penduduk teman-teman. Tuh daerah sana, depan sana, ya adalah penduduknya, tapi ya dia nggak mungkin kesini, jarang. Paling yang sering lewat sini tuh lalu lalang kesini tuh, yang jalan-jalan kesini tuh hanya warga-warga yang memang berkepentingan ke kebunnya masing-masing, karena itu tuh kebun karet semua luas. Nah, terus untuk mengenai pondok bukit itu namanya Bukit Sulap, satu-satunya bukit tertinggi yang ada di Kota Lubuk Linggau. Ini tuh kota, tapi kotanya itu bukan kota yang terlalu besar teman-teman, kota transit lah, jadi kota persinggahan atau kota yang biasa dilaluin sama masyarakat yang memang dari Provinsi Jambi ke Bengkulu, atau dari Provinsi Bengkulu ke Jambi, ke Palembang, kayak gitu teman-teman. Jadi kota lewat lah kayak gitu. Dan ini tuh kotanya nggak terlalu yang besar-besar banget lah kayak gitu. Nah, sekarang kita kembali ke bagian pondok. Nah teman-teman, jadi proses pembuatan pondok ini tuh memakan waktu kurang lebih 1 minggu. Untuk ukuran pondok ini sendiri dengan tinggi 4 meter dan lebarnya itu, lebar ukuran bangunannya itu 3 meter kali 3 meter teman-teman. Lebar 3 meter, panjang 3 meter. Tapi berhubung ini tuh memakai teras, jadi terasnya itu dari sini ke sana, itu ukuran terasnya 4 meter teman-teman. Dan yang bagian sini juga itu ukurannya 4 meter. Dari sini ke sini 4 meter. Jadi total pembangunan ini sama teras, ukuran lebar dan panjangnya itu 4 kali 4 meter. Ya, begini kondisinya, dan ini proses pembuatannya kurang lebih 1 minggu teman-teman. Nah, pondok ini tuh dicor. Kenapa dicor? Karena dia itu biar kuat di bagian pondasi bawah. Terus ada juga yang komen, kenapa nggak ngecor bagian atas sampai ke atas? Karena ini tuh pondok, jadi kita nggak tahu teman-teman, apakah kedepannya ini bakal dibangun rumah atau memang kayak gini terus. Jadi makanya ngecornya itu hanya di bagian bawahnya aja. Itu untuk fungsi pengecoran itu tuh untuk ya biar bagian bawahnya itu tuh tetap awet, jadi dia nggak gampang lapuk kena air hujan dan aliran hujan, karena ini di bagian tebing, jadi airnya itu biasanya turun ke bawah kayak gitu teman-teman. Dan di sini ada bangku untuk santai. Di sini juga tuh ada tempat penampungan air hujan. Ini juga biasa dipakai untuk nyuci piring atau mengambil air sekadar untuk masak-masak atau minum lah teman-teman. Cuman air bagian atas karena ini lebih bersih dibanding di bawah, karena dia tertutup itu. Kayak gitu teman-teman. Dan ini tuh tempat masaknya. Ini adalah kompor untuk masak di bagian bawah. Ini untuk pemanggangan, ini untuk tungku. Jadi kalau mau masak, merebus dan menggoreng itu di sini. Ini tuh untuk pemanggangan. Jadi di bawahnya itu, di bagian atas itu tuh pakai jaring ini teman-teman. Tuh, ini tuh video aku buat karena banyak teman-teman tuh yang sering bertanya juga tentang hal-hal yang ada di sini lah kayak gitu. Hal-hal kecil dan bahkan hal-hal besar. Nah, sebelum kita naik ke atas pondok, di sini juga aku mau jawabin pertanyaan teman-teman tentang tanaman yang ada di sini. Jadi di sini tuh udah banyak jenis tanaman teman-teman. Mulai dari singkong, terus ini juga daun ketumbar. Di sini juga tuh ada daun seledri. Ini ada cabai, ada kangkung. Dan di sini juga tuh ada bayam, cuman bayamnya itu mati karena kekeringan. Dan ini juga tuh ya ada kangkung dan ada kolam ikan. Di sini untuk ikannya sendiri tuh nggak terlalu banyak. Ini hanya untuk ikan ya, untuk hiasan lah teman-teman. Dan di sini tuh ada sedikit tanaman selada hijau tuh. Jadi ada yang nanya juga, lahannya banyak yang kosong, kenapa nggak ditanemin? Sebenarnya ini masih proses. Itu bedengannya juga belum selesai, karena di sini tuh bibitnya itu masih kecil-kecil. Tuh, ini bibit tanaman sayuran, nanti akan dipindahin kalau misalnya dia udah waktunya dipindahin. Dan ini adalah tanaman cabai. Jadi di sini aku paling banyak menanam cabai, menyemai cabai, karena lokasi di sini tuh masih banyak hama kera.
Dan untuk menyusir hama kera itu tuh susah banget. Jadi aku coba tanam cabai banyak-banyak, dan lagi juga harga cabai itu kita nggak tahu teman-teman. Kadang kalau lagi mahal, mahal banget, lagi murah, murah banget. Cuman dia kalau misalnya lagi murah, itu jarang yang terlalu murah. Insya Allah kalau tumbuh semua baru dipindahin. Oh, dan di sini kita masuk atas, bagian atas untuk lihat. Nah teman-teman, ini aku bikin tangganya di bagian bawah, karena biar mudah akses turun naiknya kalau misalnya kondisi lagi hujan. Dan di sini di bagian bawah, dan di bagian sini tuh ada pintunya. Dan sekarang kita naik ke atas. Teman-teman, ini adalah balkon atau terasnya. Ukuran lebarnya itu 1 meter dan panjangnya itu 4 meter ke sana. Sebenarnya ini tuh bisa ke L ke samping sini teman-teman. Tuh, kenapa ini nggak dipotong ya? Karena gitu. Karena ini kalau misalnya ada rezeki lebih, baru ditambahin lagi papan dan pasang tiang bawah, terus sampai ke ujung sana. Jadi L kayak gitu terasnya. Ya, karena minimnya modal, minimnya uang, jadi hanya di bagian sini aja. Makanya ini dipasang pagar dulu. Oh. Dan ini tuh bisa ditutup. Ya kalau misalnya mau duduk-duduk atau mau santai di sini, menikmati suasana bukit dan perkebunan. Dan sekarang kita masuk ke dalam. Oh teman-teman, dengan ukuran yang 3 kali 3 meter, ini tuh ya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Jadi di sini tuh ada kamar dan mini dapur atau dapur kecil. Nah ini untuk ukuran dapur kecilnya itu hanya 1 meter teman-teman. Dan di sini tuh hanya cukup untuk meletakkan ini kompor minyak. Jadi ada yang nanya juga, apakah di sana masih ada jual minyak? Masih ada. Untuk harga minyak di sini 1 liternya itu 7.500 atau 8.000. Itu tergantung dari naiknya. Paling naik kalau misalnya lagi naik, lagi mahal itu harganya 8.000. Tapi kalau lagi harga normal itu hanya 7.000 rupiah per liter, bukan per botol ya teman-teman. Nah di sini lanjut ke bagian kamar. Jadi ini udah aku pasangin tirai, dan kamarnya itu lebarnya itu 1,5 meter atau 150 cm kayaknya, kurang lebih 150 cm lah teman-teman. Oh, dan di sini jendela untuk melihat pemandangan keluar. Oh. Ini hanya untuk lubang angin, biar anginnya itu keluar masuk. Karena pondok ini tuh terbuat dari seng atapnya, jadi dia masih panas teman-teman. Dan ini tuh ya bisa disentuh, dia nggak terlalu tinggi. Tuh kalau teman-teman lihat di sini tuh ada kabel. Ini tuh kabel untuk lampu aki teman-teman. Jadi kalau misalnya suatu saat aku mau bermalam di sini, aku bisa tinggal colok aki di sini dan lampu 2 ini akan nyala. Ini hanya untuk lampu di bagian itu, ruang tengah dan dapur, sama di bagian teras. Oh. Begitu teman-teman. Dan kita turun lagi ke bawah. Terus teman-teman ada yang nanya, kenapa belum dibuat sumur dan MCK? Mandi, cuci, kakus ya. Kalau MCK tuh kalau nggak salah. Pokoknya kamar mandi dan sumur. Kenapa belum dibuat? Karena dananya itu minim teman-teman. Dan di sini tuh untuk penggalian sumur itu nggak bisa dilakuin sama 1 atau 2 orang. Kalau 1 orang ya itu mustahil karena susah juga. Kalau 2 orang itu agak susah. Karena di sini tuh tanahnya itu tanah timbun teman-teman. Ini tuh lahan kapling, jadi digusur positif dia itu pasti ditimbun. Nah di sini tuh untuk ukuran dalamnya sumur itu dari informasi yang aku dapetin ke tetangga depan dan tetangga yang di sana, dia itu kurang lebih 13-14 meter penggalian ke dalam baru bisa ketemu air. Ya begitu teman-teman. Ini tuh lokasinya masih daerah perbukitan, jadi airnya itu harus dalam digali. Terus itu juga menjadi salah satu alasan kenapa aku belum tinggal di sini. Ya karena itu tadi teman-teman, susah. Kalau teman-teman mau lihat proses aku bermalam di sini, teman-teman bisa lihat di playlist atau di video aku beberapa minggu yang lalu. Ada malam pertama di Pondok Harapan. Videonya itu ada proses aku bagaimana kalau misalnya aku tuh bermalam di sini, apa yang aku lakuin kayak gitu. Teman-teman bisa lihat di situ. Dan di sini teman-teman, kembali ke bagian awal tadi, berapa harga pembuatan pondok? Teman-teman,
biaya pembuatan pondok itu full ya teman-teman. Itu mulai dari beli koral, beli semen untuk ngecor tadi, beli kayu, beli papan, beli seng, semuanya itu totalnya itu 5.800.000 sama paku-paku, pokoknya semuanya teman-teman. Dan itu juga aku kemarin buatnya itu nggak sendirian, tapi aku dibantu dengan ya saudara lah teman-teman. Dan ya pokoknya itu semuanya totalnya itu 5.800.000 rupiah. Begitu teman-teman. Dan ini juga tuh yang bikin mahalnya itu papan. Kalau di sini tuh papan teman-teman, kalau misalnya kita mau murah kita harus gesek sendiri. Biaya geseknya itu 700.000 untuk satu kubik papan dengan ukuran 10.000 cm. Karena di sini tuh kemarin udah berusaha untuk motong sendiri di kebun kakak sepupu, tapi kayunya nggak ada. Akhirnya dapatnya itu cuman 9 batang tiang dan ukuran kayu yang 5 kali 10 hanya 2 batang teman-teman. Jadi ya sesuai di luar dari perkiraan, karena aku pikir ini biaya pondok ini total habisnya itu 3 jutaan, ternyata lebih dari itu. Dan di sini aku mau ucapin terima kasih juga untuk bantuan dari teman-teman. Salah satunya ibu yang ada di Malaysia dan Singapura, karena beliau juga udah membantu dalam proses pembuatan pondok, membantu biaya lah dalam proses pembuatan pondok. Jadi teman-teman, ini tuh mahal karena kayunya tadi. Terus di bagian atas itu aku pasang seng yang baru teman-teman. Nah sebelumnya aku punya pondok lama di sini, cuman sengnya itu nggak kepake karena banyak yang bolong. Akhirnya hanya bisa kepake 2 keping di bagian atapnya, dan sisanya itu aku potong-potong untuk di bagian teras. Gitu teman-teman, di bagian teras itu pakai seng lama. Ya begini di sini kondisinya. Tujuan aku membuat video ini karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman. Padahal itu udah dibalas, mungkin nggak kebaca atau gimana, jadi aku jelasin di sini teman-teman. Ya begitulah. Nah teman-teman, jadi aku udah jelasin tentang lokasi pondok ini, lokasi kebun ini, dan alasan-alasan yang lain tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ya aku udah jawabin lah teman-teman satu-satu. Insya Allah ya nggak ada yang ketinggalan dari pertanyaan teman-teman. Maksudnya nggak ada yang kelewat. Kalau misalnya ada yang kelewat, teman-teman bisa komen di bagian video bawah, di komentar bawah. Dan di sini juga aku mau cerita tentang tujuan aku membuat ini teman-teman. Jadi yang pertama itu karena di sini tuh lahan kapling dan lahan tidur, maksudnya kita beli untuk investasi aja, atau rencananya mau dibangun rumah, tapi ya itu tadi alasannya di bagian awal. Teman-teman bisa kembali ke bagian awal, di situ aku jelasin. Dan di sini tuh ini tuh tujuan bikin pondok kayak gini, ini tuh untuk villa, jadi kayak villa-villa mini kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau liburan ataupun mau suntuk di rumah atau mau nenangkan diri, di sini tuh cocok banget teman-teman. Dan di sini tuh aku tanamin sayur-sayuran. Tujuan awalnya itu teman-teman, kenapa ditanami sayur-sayuran? Karena di sini tuh rumputnya itu gampang banget tumbuh. Walaupun ini tanah timbun, tapi yang gampang tumbuh itu tuh rumput alang-alang teman-teman. Dan kalau misalnya nggak ditanemin, ya sayang lahannya, lahan kosong. Jadi dimanfaati untuk menanam sayur-sayuran, tanaman-tanaman yang lain yang bisa dikonsumsi, atau mungkin kalau misalnya hasilnya udah banyak, baru bisa dijual kayak gitu teman-teman. Dan tujuan awalnya ya kayak gitu, menata kebun. Jadi aku bikin konten itu tuh konten menata kebun untuk pangan. Kalau misalnya ada lebih, insya Allah baru dijual. Dan sekarang aku mau ngajak teman-teman untuk keluar lagi dan mau jawabin pertanyaan teman-teman tentang tetangga-tetangga dan tetangga, rumah baru, dan rumah baru. Oke teman-teman, sekarang kita putar dulu kameranya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat di situ tuh ada proses pembuatan rumah baru. Bentar. Tuh. Nah, sebelum kita ke situ, aku mau jelasin dulu di bagian yang di situ. Itu ada rumah atap biru. Rumah itu tuh sebenarnya udah lengkap teman-teman. Udah ada sumur, kamar mandi, tempat tidur, TV, seluruhnya. Bahkan dia tuh udah pasang listrik. Udah pasang tarik listrik lah, tarik sendiri listriknya. Kabelnya itu panjang banget sampai ujung sana. Tapi itu belum ditunggu. Sebenarnya dia itu tuh ditunggu, tapi ditunggunya itu kadang-kadang teman-teman. Kalau misalnya lagi pengen nunggu ya ditunggu, kalau nggak ditunggu ya nggak ditunggu kayak gitu. Pokoknya di sini tuh udah ada rumah dan ya kayak gini kondisinya.
Bahkan aku jarang banget lihat orangnya itu ada. Ya. Nah, di sini juga tuh ada proses pembangunan sumur baru, teman-teman. Dan aku nggak tahu juga sampai kapan selesainya, karena ini tuh kayaknya belum selesai. Dan orangnya itu udah nggak ada lagi, udah kabur. Entah kemana, atau mungkin biayanya, atau nggak tahu juga aku. Yang jelas, aku udah lama nggak lihat orangnya. Ini juga udah lama nggak lihat orang. Lampu itu 24 jam non-stop dihidupin. Tuh, di bagian situ tebing, teman-teman, yang juram. Terus ditanya teman-teman, kalau mau MCK atau mau buang air besar itu larinya kemana? Itu pondokku. Dan kalau aku mau MCK atau boker lah, BAB lah, itu aku biasanya jalan ke bawah sana, langsung loncat, bukan loncat sih, turun tebing sana, teman-teman. Itu tuh tebing kayak jurang, teman-teman. Dan di bawah jurang itu tuh ada air ulu. Air ulu itu air rembesan dari air hujan. Jadi dia tuh kayak air siring kecil kayak gitu, teman-teman. Cuma dari sini ke situ jauh banget. Sebenarnya aku udah juga buat videonya, teman-teman bisa lihat di playlist episode awal menata kebun. Di situ lengkap, teman-teman. Ada yang namanya judulnya itu MCK atau WC terbang. Perjuangan aku saat mules. Kalau nggak salah gitu judulnya, teman-teman. Oh. Jadi di situ juga ada rumah. Itu rumahnya Zainal Bakti. Aku pernah juga bikin video tentang review dalam rumah itu, teman-teman. Teman-teman bisa juga lihat videonya itu. Yang judulnya itu 23 tahun sudah punya rumah pribadi kayak gitu, teman-teman. Ya, teman-teman lihat di playlist lengkap episode awal, pokoknya tentang dari awal aku di sini sampai apapun yang terjadi di sini aku bikin video, teman-teman. Nah, ini ada pagar. Sebenarnya ini tuh pagarnya aku juga bingung. Dia tuh bikin pagar tuh untuk dibangun rumah atau mau dibikin kebun. Karena dari awal dia bikin kayak gini, udah kayak gini, teman-teman. Nggak ada kemajuan, nggak ada tanaman, nggak ada bangunan, nggak ada apa-apa, kosong melompong. Jadi hanya dipagerin aja kayak gini. Tuh. Dan di sini juga ada bangunan baru. Bangunan baru ini udah lama banget aku nggak lihat proses pembuatan lanjutannya. Dia hanya dibangun kayak gini, udah gitu udah ditinggal. Ya mungkin dananya nggak ada atau nggak tahu, teman-teman. Yang jelas udah hampir 1 bulan ini tuh nggak ada kelanjutannya. Dan di situ kalau teman-teman lihat bangunan yang megah, itu tuh hanya pagar, teman-teman. Itu tuh pagar besar dan nggak ada isinya, kosong. Ya, ada sumur, ada listrik, tapi nggak ada bangunannya, teman-teman. Nah, kalau daerah sini tuh juga sering ada orangnya. Cuman aku nggak tahu mereka tuh ngapain. Suka dengar suara kotek-kotek di situ. Tapi ya, aku nggak tahu ngapain, teman-teman. Jadi itu tuh hanya pagar, teman-teman. Pagar kayak begitu. Dan di sebelahnya itu ya tetap hutan, kebun lah kayak gitu. Kebun warga. Dan di sini kebun semua. Ini pohon durian besar banget. Pohon pete. Sini tuh kebun-kebun tahunan kayak gitu, teman-teman. Pohon karet, jengkol, pete, durian. Banyak lah. Tapi dia ya kayak gitu. Bahkan di sini tuh nggak bisa lewat karena rimbun tadi. Ya begitulah. Dan kalau teman-teman lihat, kebun aku tuh masih kosong, lahan aku tuh masih kosong, belum banyak tanaman, karena ya itu tadi prosesnya masih disemai. Dan juga kemarin itu tuh dibongkar, teman-teman. Dibongkarnya itu kenapa? Karena dirusak dengan hama kera, oleh hama kera. Dan itu tuh juga kalau nggak ada hama kera mungkin ini udah hijau semua. Tapi ya semua itu butuh proses, teman-teman. Jadi ya kalau dilihat sekarang tuh nggak ada warna-warninya, masih banyak yang kosong. Itu adalah hal yang wajar. Apalagi kemarin itu pondok aku di sini, terus aku bongkar, tanamannya juga hancur semua. Jadi aku pindahin di sini dan aku tata baru, teman-teman. Ya mudah-mudahan sukses. Amin. Tapi untuk yang pertama, teman-teman, aku menanam itu tuh untuk konsumsi pribadi dulu. Kalau ada lebih jual, kalau nggak ada ya konsumsi pribadi. Karena ini lahannya nggak terlalu besar. Jadi ya begitu. Dan aku tanamin cabai semua karena harga cabai itu tuh mahal dan itu tuh gampang dijual karena cabai itu tuh adalah konsumsi harian. Sehari-hari orang itu konsumsinya cabai. Ya begitulah. Oke teman-teman, jadi demikianlah videonya. Aku berharap semoga video aku ini bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang nggak kejawab,
atau aku lupa, teman-teman bisa komen di bawah. Teman-teman mau jawab apa, mau nanya apa lagi, komen di bawah. Atau ya aku manusia biasa teman-teman, mungkin aku lupa dari komentar karena ya banyak komentar yang harus aku balesin satu-satu. Jadi kalau pertanyaannya itu biasanya aku bales ke komentar langsung teman-teman. Ya begini kondisi di sini. Ada pohon tua juga banyak teman-teman di sini tuh. Tuh pohon tahunannya itu ada alpukat, kelingking, jeruk, kedongdong, terus ya banyak lah beberapa jenis tanaman buahan. Karena ya si kosong kayak gini proses teman-teman, jadi harap dimaklumi. Dan videonya sampai di sini dulu karena aku mau lanjut beraktivitas di sini. Semoga sekali lagi video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga teman-teman paham tentang harga pondok ini 5.800.000, biayanya, semuanya, apa aja yang ada di dalam, bagaimana kondisinya, dan alasan-alasan lainnya. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.